Jelas ya, kalau menurut terjemah itu kan riskan bahwa orang bisa berpaham sholat itu kemana saja kan. Nah kalau fala junaha itu kasusnya gini. Memang awalnya kasus, makanya saya tidak bilang asbabil wurud, tapi memang asbabil kasus. Dulu di antara rahasia kenapa sih Nabi itu 16 bulan, kila 17 bulan, pokoknya terpaut satu, kalau enggak 16, 17. Di semua riwayat ahli hadis. Saya ulang lagi, di semua riwayat. Nabi itu disuruh Allah itu menghadap ke Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas yang di Palestina itu. Karena itu kiblat Ibrahim, di situ ada sokhroh yang dulu dipakai Mi'raj. Itu sirinya, rahasianya. Kalau tadi Pak Rektor bilang asror tadi, rahasianya adalah di seputar Ka'bah itu ada 360 arca berhala. Sehingga Nabi kalau menghadap Ka'bah mau tidak mau otomatis juga menghadap berhala. Nah, di Safa dan Marwah, Safa Marwah kan dekat Ka'bah. Itu ada arca atau berhala namanya Isaf dan Nailah. Ya, namanya siapa? Isaf dan Nailah. Berhalanya namanya Isaf dan Nailah, bukan Sa'adali dan Fajar, ingat loh. Isaf dan Nailah. Ya, ini relax saja biar. Nah, ketika Islam datang dan tidak membolehkan yang berbau gituan, itu terus mereka, ya Rasulullah kita ini mau tidak mau harus sa'i karena kita ini umrah atau haji, tapi harus melewati Isaf dan Nailah. Itu gimana? Apa dibatalkan saja kewajibannya? Ya, pertanyaannya itu apa dibatalkan saja? Karena harus melewati dua berhala tadi. Terus Allah menurunkan ayat, ya sudahlah ngitung yang hak saja. Yang hak adalah bahwa Safa dan Marwah faktanya adalah termasuk syiarnya Allah. Jadi ngitung itu hak. Maka kalau di situ terpaksa ada Isaf dan Nailah, nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa itu nggak menggugurkan kewajiban saya, nggak apa-apa itu maksudnya diabaikan, apa? Ya. Diabaikan itu. Yang diabaikan berhalanya. Ya ibarat gini, ini cerita mungkin Pak Rasul nggak pernah dengar karena ngaji sama Kiai NU baru tenanan sekarang. Kiai pesantren maksudnya bukan Kiai NU, Kiai pesantren. Dulu itu ada Kiai khusyuk. Dulu kan masih banyak orang khusyuk. Kalau sekarang kayaknya susah. Itu gak mau haji, karena ngerti kalau di pesawat itu mesti ketemu pramugari cantik. Udah cantik ya gitulah, menarik. Takut betul kalau orang khusyuk ini kan, kalau kamu gak kebayang takut kan. Sampai beliau tuh hampir fatwa, gak mewajibkan haji. Beliau meyakini, wah kalau haji Gus lewat bank ya transaksinya gini. Nanti di pesawat ketemu orang-orang cantik, wah itu haram gini. Oh, gaji-gajinan orang Jawa itu gak merasa gaji-gajinan gitu. Karena dianggap itu manek, penghalang status wajib atau penghalang hukum wajib. Makanya ketemu banyak kiai, terus diingatkan, termasuk pakai takbir ini, inna sofal marwata min syairillah. Jadi dulu itu pernah ada haram itu diabaikan tadi, demi kebaikan haram itu diabaikan. Artinya meskipun di pesawat ada pramugari, kalau mau haji ya haji aja. Yang nggak boleh yang godanya itu, kalau hajinya ya dong ya. Jangan kok terus boleh kamu minta nomornya itu enggak, maksudnya itu ya haji aja. Soal itu diabaikan. Ini bisa, kalau ini sudah bisa kayaknya sudah bisa. Tapi kalau yang enggak bisa ini apa itu? Sana. Clear ya? Clear ya? Jadi yang taat ya tetap taat, kalau itu ya diabaikan. Artinya gini, andaikan saya jadi kiai menangi seperti itu kan bilang, kalau mau umroh saja. Tapi itu gue harus ketemu perempuan-perempuan cantik gini. Ya itu diabaikan saja, tidak ganggu kewajibannya. Nah sama, ya kira-kira gitu. Jadi fala junaha itu tidak apa-apa. Sudahlah tetap sa'i saja, abaikan yang tadi. Jangan terus itu mengubah kewajiban. Kalau itu pakai gitu ya ada orang kuliah. Anak perempuan mau kuliah di UI, dosennya Pak Fajar, Pak Sadali. Kayaknya masih riskan gitu. Wah, gak ada orang nuntut ilmu kan? Terus Pak Sadali juga gak mau ngajar di mahasiswi. Karena mah gak mau ngajar. Wah, riskan. Soalnya pas-pasan saja. Nah, kalau saya bilang gak apa-apa, maknanya diabaikan, tidak melakukan loh maknanya. Oh. Ya clear ya. Itu penemunya atau penentunya juga mengenali asbabin nusyuk. Saya baca ya.
Wa min dzalika qaulu ta'ala innas safal marwata min sya'airillah fa inna dzahira lafdhiya la yaqtadi anna sa'ya fardun. Ya, kalau melihat secara lafaz kan sa'i itu berarti tidak fardu kan Allah hanya bilang tidak apa-apa. Nah, terus walhasil wa qadrat Aisyatu ala Urwah fi fahmi dzalik bisa babi nuzuliya. Wa huwa anna sahabata ta'assamu dari kata asima ya. Asima itu dosa ya. Ikut wazan tafa'ala jadi ta'assama apa? Ta'assama itu merasa dosa. Ya, anna sahabata ta'assamu binasai bainahuma li'annahu min amalil jahiliyah karena pernah ada tadi isab dan lain. Foto sih. Tak tudono ben ra kesuwen. Anna sahabata ta'assamu. Ya nanti nagih Pak siapa? Fajar sama Pak Sadili sama Pak Nanang yang ngurusi apa? Islam. Ngurusi Islam di UII bukan di sini. Di sini saya yang ngurusi. Udah. Ya clear ya. Jadi terus sekarang masalah nasa mansuh. Ini kan clear tentang muqaddimah apa? Ilmu apa? Tafsir. Nasa mansuh itu kelihatan datar tapi itu urgen sekali. Karena agama sebagai aturan ya atau solusi mau tidak mau kan bersentuhan dengan hukum sosial yang tidak akidah. Saya tadi sudah matur Pak Arsoyo. Agama yang tidak akidah itu kan bersentuhan dengan hukum sosial. Kalau yang akidah jelas Allah itu satu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah kalau sosial. Saking bersentuhan dengan sosialnya itu Pak Fathul Wahid. Imam Syafi'i itu punya istiadat begini Pak Arsoyo. Ketika Nabi misalnya sedekah atau zakat pakai kurma atau pakai susu kering misalnya. Sedekah atau zakat atau dulu ngamal pakai dinar. Pakai apa? Dinar. Itu langsung dianalisis kutil balad. Pokoknya makanan pokok zakat itu ngambil makanan pokok. Berarti di Indonesia pakai apa? Beras. Ketika Nabi sedekah pakai dinar langsung dianalisis pakai saman yaitu alat tukar atau uang yang sah. Jadi kamu tidak usah memaksakan mentang-mentang anut sunat Rasul terus kamu makan kurma terus bisa mencret. Terus mentang-mentang sunat Rasul saya tidak pernah sedekah karena sekarang nggak ada dinar. Nabi kan sedekahnya pakai dinar. Medit ya alasan. Kalau mau kikir saja tidak usah punya alasan. Lama-lama Pak Arza nggak jadi wakaf tanah karena Nabi nggak pernah wakaf tanah di Sleman. Wakafnya di Mekah. Oh ini kan tanahnya di Sleman. Lama-lama ada orang nggak sholat. Nabi sholatnya kan di Mekah. Kita kan di Indonesia. Bisa rusak semua kalau ya pakai mersiskan sunnah Rasul. Itu ada analisis. Nah, itu juga yang menjadikan kenapa harus ada ulama usul fikih. Orang yang bisa menganalisis. Apa bisa? Misalnya begini, saya beri contoh di bab haji. Nabi itu domisili di Medina. Karena di Medina itu melewati Dal Khulaifah yang sekarang disebut Bir Ali. Maka mikotnya Nabi ya dari Bir Ali. Tapi kalau orang Yaman ya dari Yalamlam. Atau orang Indonesia rata-rata terbang lewat Yalamlam. Mungkin orang tertentu di kawasan Jirona ya Jirona. Ada yang dari Tanim, ada yang dari Juhfa. Jangan mentang-mentang kamu orang Indonesia ikut sunnah Rasul terus memaksakan dari Indonesia di atas Yalamlam. Mohon niat apa? Ihram. Enggak, saya nanti aja dari Berali. Nabi kan dari lama-lama enggak ada orang berani tempat di Sleman. Nabi kan hidupnya di Medina kok. Sleman. Hadisnya mana? Ini panjang. Analisis itu penting supaya orang itu proporsional. Apa orang itu? Itu juga bagian dari ulumul Quran. Ulumul Quran. Sehingga kalau kamu nuruti persis, misalnya begini, saya pernah ditanya. Ini saya, Pak Arsoyo, Pak Fathul Wahid, kalau naik Innova atau naik mobil, kan mesti dungo, wes soleh lah, jadi tak alani mesti mergo wes soleh. Nak kowe lali numpak terus untuk gratis mangkat kabeh. Kalau yang soleh-soleh gini itu kan kalau naik ya subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Itu jelas di Quran tuh wal khaila wal bighala wal hamir wal khaila wal bighala hamir. Jelas yang dicontohkan di situ ya kendaraan itu ya unta, khimar, kuda. Dan karena yang dikendarai itu hewan, dulu Allah membayangkan juga litas tawu ala duhuri, kamu naik di punggung hewan itu, sumatazkuru ni'mata rabbikum idastawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Terus kamu sekarang naik pesawat, naik Innova. Ini kan tidak kuda.
Ini kan tidak unta. Jadi nggak usah doa itu karena doa itu untuk apa? Naik kuda atau unta. Ya kacau semua kalau gitu. Makanya dibutuhkan ilmu namanya usul fikih. Usul fikih itu kira-kira analisis. Yang dilakukan Nabi itu jenis ubudiyah makhdoh sehingga nggak bisa dinego, atau jenis produk sosial, atau jenis. Nah, kalau produk sosial ya tadi sudah musyawarah sama Pak Arso tadi ya kontekstual atau apa kondisional namanya produk apa. Nanti lama-lama gini pakai mic jangan, Nabi dulu nggak pernah pakai mic. Bid'ah itu ya, panjang nanti ceritanya panjang. Ya jadi seperti sekarang kembali ke nasab mansukh. Kenapa saya terangkan ini dulu? Karena begini, ada ayat yang berlawanan 180 derajat sekalipun. Kalau masih bisa dianalisis karena produk sosial, itu kategorinya tidak nasah mansukh. Kecuali sudah nggak bisa dianalisis pakai analisis tadi. Misalnya begini Pak Arsoyo. Ada ayat itu qatiluhum, kalau ketemu musuh itu beranikan kamu berani perang, duel. Tapi ada ayat fa'fu anhum wasfah, abaikan saja, maafkan saja. Dan sama-sama pernah terjadi. Nabi, sahabat dulu dipakai bal-balan Abu Jahal di Mekah, nggak melakukan perlawanan. Tapi setelah periode Madinah melakukan apa? Perlawanan. Kata banyak ulama, seperti itu golek anu bab nasaman golek ini. Seperti itu produk analisis. Ketika Nabi lemah dan jumlahnya baru 6, baru 10, kan nggak mungkin ada perintah boleh perang atau harus perang karena ini nggak realistis apa? Nggak realistis. Sehingga ayat-ayat Makkiyah rata-rata ya produknya fa'fu anhum wasfa, maafkan saja, ya. Paham ya? Tapi ketika di Medina udah punya orang gagah berani, sahabat-sahabat Ansor jumlahnya besar, komunitasnya besar. Terus digobal-balan menengahnya kan ya lucu. Lucu kan? Lucu. Itu kan ada konteksnya, Pak. Ada konteks. Kalau seperti itu maka nggak perlu dianggap ayat fa'fu anhum wasfah dinasah pakai ayat perang misalnya. Ya sama lah seperti pertama orang Indonesia didatangi Belanda nggak tahu apa-apa zaman agresi lah, zaman dulu agresi. Bisa apa? Terus banyak yang terpelajar, banyak ada yang bisa jadi pilot, tentara sudah terbentuk, kiai-kiai komunitasnya besar ya melakukan apa? Perlawanan. Tapi nggak perlu kamu katakan perlawanan itu satu hal yang harus karena ini Belanda penjajah. Daerah sekarang peradaban begini. Kan yang ada kerjasama kan, tapi dulu karena mereka datangnya musuhi, ya kan itu kan urusan kondisi ya kondisional, nggak bisa disamaratakan, ya. Nah, saya baca ya masalah nasab mansukh itu. Nasab mansukh itu komentarnya harus persis seperti saya ini, itu baru benar. Kalau enggak rapati benar. Ayat yang berlawanan tadi, jika konteksnya itu bisa dianalisis kondisional, maka masalahnya bukan nasab mansukh itu ralat hukum. Nah, kalau yang enggak kondisional kayak tadi, Nabi pernah menghadap Baitul Maqdis terus dipindah ke Ka'bah. Sampai sekarang ya harus Ka'bah. Dulu iddah ketika orang ditinggal mati suaminya pernah iddah itu 1 tahun. Wasiyatal li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Berarti pernah iddah berapa? Setelah itu dinasah ya tarabbas nabi anfusihinna arba'ata asyuri wa asyra. Jadi 4 bulan 10 hari. Nah, itu nasab mansukh karena enggak bisa dianalisis secara apa? Sosial. Ini kalau baca ya, yang bisa dianalisis secara sosial. As-salisu ma umira bihi li sababin summa yazulu sababu. Kal amri khinad du'fi atau khinad du'fi wal qillati bisabri was-safhi. Summa nusikha bi ijabil kital. Wa hadza fil haqiqati laisa naskhon. Apa laisa naskhon? Karena bisa dianalisis asal usulnya. Nah ini biar difoto itu apa ini? Mulai ini ma umira li sababin ini. Foto dulu nanti biar ada yang tanya. Sudah. Nah sehingga kiai-kiai Jawa ketika meskipun ngaji Jalalain, ngaji kitab Jalalain, tafsir Jalalain, kan sering ada ayat misalnya lakum dinukum waliyadin, kadang sebagian dikomentari mansukhun fi ayatis saf atau fi ayatil kital. Itu kiai Jawa tidak ada yang ikut.
Meskipun mereka baca kitab, karena ngerti konteksnya apa? Ya, misalnya kita dulu ketika Jepang datang ke sini itu memang jajah, ya kita bilang ada revolusi jihad, misalnya resolusi jihad, ada resolusi jihad. Misalnya. Dulu Mbah Hashim, Mbah Ahmad Dahlan juga sepakat melawan penjajahan, apa ngelawan? Jadi ketika di kesini studi banding atau kesini tukar ilmu ya nggak ada masalah kan? Bahkan di Quran sudah diumumkan wa in ahadum minal musyrikin astajaruka ya fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ya, kalau ya kan ya tadi konteksnya beda. Ya konteksnya itu beda. Kemarin saya jagongan itu bersama sama Pak Alwi Shihab, adiknya Pak Kures kan dulu pernah menteri luar negeri. Kata beliau, sekarang Gus ngomong rekonsiliasi cek susahnya, alasannya ngenang masa dulu. Nah, masa dulu ya ada yang sekarang nggak mungkin. Dulu pernah kan ada istilah zaman dulu pernah sedikit konflik dengan Malaysia, Pak Karno bilang gayang. Nah, masa sekarang kan ya jelas enggak itu. Tapi kan konteksnya beda. Dulu Mbak Hashim, Mbak Ahmad Dahlan bilang resolusi jihad. Nah, sekarang kan enggak. Malah anak-anak ini nunggu ada beasiswa ke sana. Enggak belajar malah adalah ayah Amsterdam. Bal-balan. Apapun itu kan hal yang seperti itu kategorinya itu ma'uzila li sababin apa ma'uzila li sabab. Jadi hilangnya bukan karena hukum nasa manso, tapi karena sebab yang berbeda. Saya tadi jagoan Warsoyo dulu tuh orang kiai-kiai termasuk buyut-buyut itu ngaramkan orang pakai pantolan ya, pakai celana, pakai apa itu dasi. Karena itu londo itu. Mantas sababi komen bahwa minum ya pernah kan ada era gitu. Lah sekarang rektor Universitas Islam Indonesia pakai celana, pakai dasi. Londo itu kalau dulu tuh. Sekarang enggak. Sekarang kalau pakai sarung malah dianggap wow, masalah itu. Kecil saya masih ingat orang pakai sarung tuh enggak dianggap sunat. Karena dulu katanya, cerita dulu. Wong sing nganggo sarung kalah upyuk kalah terus kemulan turun ning rondan. Dari dulu pernah. Lho ya tak cerita kuno dulu tuh orang kalah main loh. Ini saksinya banyak ini kan. Dulu sarung pernah ya nasibnya gitu pernah ya. Sekarang saja sarung jadi simbol pakaian apa? Santri. Dulu gak? Ya masih ingat ya cerita itu. Upyuk kemulan main kalah kemulan tidur dia mah. Cakro. Ya terus jangan bilang, oh ini sarung simbol orang kalah apa? Main kalah judi gitu. Jangan, sekarang konteksnya beda. Nah itu gak perlu kamu analisis pakai nasa. Maksudnya kalau suatu saat Anda baca ayat yang konteks maknanya kok beda sama sekali, nggak langsung boleh dianalisis itu nasa langsung. Bisa saja konteksnya beda. Ya kira-kira gitu harusnya. Jadi di sini redaksinya ma'umirobihi li sababin sumaya zulus sabab. Saya contohkan tapi Pak Fajar nggak usah tersinggung. Misalnya kenapa sih Nabi itu banyak yang poligami? Orang di nikah Nabi itu bangga. Mertuanya ya bangga, iparnya ya bangga. Umatnya ya bangga. Saya tak tahu yang kamu nikah itu bangga apa enggak poligami. Sehingga dulu namanya Juwairiyah itu dulu ketangkep ketika perang. Oh itu orang Bani Mustalik itu bencinya sak boleh sama Nabi. Kelompoknya Nabi juga benci sama Bani Mustalik. Setelah Juwairiyah itu dinikah Nabi, semua tawanan sahabat yang di Bani Mustalik dilepas. Azharu Rasulillah, ini keluarga besan. Yang sahabat juga ngelepas Bani Mustalik karena keluarga Bunyainah cara sekarang itu keluarga besar. Nah, maksud saya cerita saja, ada usaha itu, gak usah cerita saja. Cerita, maksudnya cerita. Kalau kamu poligami itu kira-kira istri kamu, mertua kamu, ipar kamu bangga apa? Nek. Maksud saya bukan masalah boleh tidaknya, kalau bolehnya boleh, lelaki itu boleh nikah berapa? 4. Loh bukan berarti. Gak maksudnya kalau kamu merasa sunat-sunat banget itu perlu dipertanyakan di bolehnya boleh, tapi kalau merasa apa? Sunah-sunah banget itu konteksnya itu dong ya. Sudah usah diterusin itu banyak yang nggak siap. Inginnya yang di belakang tuh kalau boleh aja Gus, nggak usah catatan kan gitu. Ya sudah pokoknya ini ngaji rileks ya. Sekarang ini masih ada waktu 30 menit. Sekarang tentang mukjizat karena ini yang paling panjang itu tentang apa? Mukjizat. Saya sengaja saya letakkan di akhir.
Saya baca takbir orisinilnya dari hadis Rasulullah SAW di Shahihul Bukhari. Saya ulang lagi di kitab Shahihul Bukhari. Nah, di kitab Shahihul Bukhari nomor hadisnya itu 4981. Kamu sudah hafal berapa? Ya, nomor hadis berapa? 4981. Di antara kebanggaan Rasulullah SAW itu beliau ngendikan, tidak ada nabi kecuali dikasih ayat atau mukjizat yang spektakuler. Kayak Nabi Musa kan bisa kayak simsalabim, mukul belah laut terus kering. Nabi Soleh juga batu besar ngeluarin onta. Ngeluarin onta, keren. Onta kok keluar dari batu besar. Ajaib lah. Nabi-nabi dulu itu ajaib. Tapi yang agak-agak, kalau boleh dibahasakan, agak-agak gak rasional itu satu, Pak Arsoy. Saya punya kitab namanya Al-Husulul Hamidiyah. Itu pinternya bukan main yang ngarang. Tapi gak pernah jadi rektor, Pak. Tenang saja. Gak, tetap keren jenengan karena pernah jadi rektor. Itu mau pinter toh gak jadi rektor. Dia bilang gini, mukjizat itu dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan, ya kan? A'jaza yu'jizu i'jazan. Sesuatu yang bikin musuh itu enggak berdaya. Berarti fahuwa mu'jizun, fahuwa mu'jizun. Berhubung wakeknya perempuan karena ayat itu kan mu'annas. Akhirnya mukjizatun. Ini masih punya sisa-sisa dulu ngaji lama ini di Kudus. Enggak tahu jadi begini. Dulu lama ngaji di sini. Ya berarti mukjizat apa? Sesuatu yang bikin musuh itu enggak berdaya. Nah sekarang kata kitab yang saya baca tadi, ketika tidak mampu, ya Fir'aun dan kawan-kawan mampu enggak punya tongkat untuk membelah laut? Enggak mampu kan? Umatnya Nabi Soleh mampu enggak ngeluarin unta dari batu besar? Enggak mampu. Nah kalau sekedar enggak mampu, siapapun enggak mampu bikin burung. Juga enggak bisa bikin lautan. Kenapa enggak bisa bikin lautan enggak dianggap mukjizat? Ketika Allah bikin laut ya mukjizat, bikin burung ya. Mereka enggak bisa loh bikin orang kayak kamu gini kan enggak bisa. Nah, umatnya Nabi Pak Arso itu dilatih. Yang namanya mukjizat tuh ayat apa saja. Terciptanya langit dan bumi, gunung, Semeru sampai gunung Jogja, apa itu? Merapi. Semuanya itu mukjizat karena itu ayat Allah yang orang nggak akan bisa bikin. Sebab itu mukjizat Rasulullah itu dianggap paling rasional karena nggak usah nunggu yang dasar-dasar yang. Jadi cara Nabi Muhammad kalau ketemu Nabi Musa gejolokannya kira-kira gini. Musa mukjizat kok ngenteni ono ngono barang. Memangnya orang bisa bikin ayam, bikin pitik, bisa bikin nyamuk. Kan sama-sama berstatus mukjiz, sesuatu yang orang lain enggak bisa. Makhluk enggak bisa. Lah umatnya Nabi itu enggak dilatih yang gitu-gitu, dilatih inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wa nasabdur wal fulki sampai kabeh la ayatil liqaumi yaqilun. Kalau kamu punya akal tuh semua sudah mukjizat. Ngapain sih mukjizat kok nunggu gitu-gitu gitu. Clear ya? Jadi makna mukjizatnya tidak kena. Untuk umatnya Nabi Musa itu tidak kena. Untuk ngakui lemah saja kok nunggu pertunjukan. Bikin rambut aja kan ya ada. Bisa untuk ngakui Allah dijaya saja kok nunggu pertunjukan. Harusnya keseharian kita juga sudah ada pertunjukan Allah yang menunjukkan kita ini tidak siapa. Makanya di kita disebut wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Inna fi khalqis samawati wal ardi satrusel ayatil liqaumi yaqilun. Enggak usah. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Semuanya itu sudah mukjizat, enggak usah nunggu. Nah, ini saya baca ya. Pak ngaji ini kondang. Saya baru ini ngaji seterhormat ini didampingi rektor sama sekretaris pembina badan wakaf. Kayaknya nanti kalau Mungkar Nakir ketemu saya, wah ini kayak hebat. Kenapa? Ngaji aja ditunggu rektor terus. Jadi rektor. Tapi tadi pas beliau nunggu saya, Pak Arso makom saya sudah yang kelima tadi. Tidak boleh hadir selain Allah. Jadi ya sudah. Akhirnya saya bilang, ini Allah sendiri yang mendatangkan, ini Allah sendiri. Sudah gak penting semua. Wah, kalau pakai makom kelima saya tidak terima kasih karena menolak kehadiran selain Allah tadi.
Makamnya sudah kulillah, jumadarhum fi khawdihim